Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terus kita mengulangnya dalam hati kita dan dalam ucapan kita, karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mendengarkan semua kajian ahli sunnah, baik berupa ta'lim ilmiah, keagamaan maupun bincang usaha mandiri. Langsung sebentar lagi. Dan esok hari atau malam ini, lebih tepatnya kita akan memulai iktikaf di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemanfaat dan kesehatan, penambahan iman agar melakukan iktikaf tersebut, insyaallah taala. Pada kesempatan ini, pertemuan bincang usaha diri bersama Andri Maca, super trainer dan motivator kita, pertemuan ke-22. Tidak menyangka kita dari awal pertemuan hingga pertemuan ini sudah banyak tema yang disampaikan beliau, super trainer kita, dan semua penyampaian yang beliau sampaikan kepada kita merupakan satu tahapan dari tahapan motivasi agar kita bisa memulai bisnis secara mandiri. Dan semoga para pendengar Anas Radio di manapun Anda berada sudah memulai atau setidaknya sudah mengumpulkan dan merencanakan satu bangunan yang kokoh untuk membangun bisnis secara mandiri. Pada pertemuan kali ini, kami diinformasikan oleh Bang Andri Maca, kita akan mencoba memperbanyak tanya jawab. Setidaknya dari pertemuan 1 hingga pertemuan 22 di pagi hari ini, ada satu hal yang menarik bincangkan kepada kami, atau tanyakan, atau kita diskusikan. Apakah sudah melakukan atau belum melakukan karena alasan tertentu atau alasan-alasan lainnya. Lalu kita sapa terlebih dahulu Andri Maca kita. Assalamualaikum Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Andri Maca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Andri. Alhamdulillah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Baik Bang, langsung dimulai aja Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik para pendengar Anas Radio, apa kabarnya pada pagi hari ini? Insyaallah kita semua sedang giat-giatnya bersemangat dan beribadah di malam, di siang, di hari-hari bulan suci Ramadan. Dan semoga dengan pertemuan Anas Radio kali ini kita tetap selalu bisa berbagi di bincang usaha mandiri, yang tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang acara Anas Radio bincang usaha mandiri selalu bermanfaat. Nah, di pertemuan di akhir hari Rabu terakhir di bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita ingin mereview dari sekian kali pertemuan sebelumnya, di mana sebenarnya Bang Andri Abu Umar mencukupkan di 20 pertemuan awal, insya Allah apa yang sudah dikonsepkan dalam membuat bisnis, mengembangkan bisnis itu sudah cukup. Dimana kalau para pendengar Anas Radio ingat, di pertemuan awal-awal kita sudah memberikan paradigma bahwa bila seseorang ingin berbisnis, ada konsep 4U yang harus dirubah terlebih dahulu. Ada konsep 4U yang harus dirubah. Yang pertama adalah ubah cara berpikir kita. Di konsep mindset cara berpikir dalam berwirausaha. Karena mindset orang bekerja dengan orang lain itu berbeda cara berpikirnya dengan kita mandiri dalam berwirausaha, tidak sama. Maka kalau orang yang bekerja pada orang lain, bekerja pada perusahaan lain, itu memang yang harus dikuatkan adalah otak bagian sebelah kirinya.
Itu otak logikanya, otak analitisnya. Tetapi kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha, entrepreneur, itu yang harus lebih kuat adalah otak belahan sebelah kanannya. Dan itu sudah dijelaskan dalam pertemuan yang sangat panjang di Bincang Usaha Mandiri. Lalu setelah itu kita harus mengubah cara belajar kita. Jadi tentu kalau kita ingin sukses dalam bisnis, kita harus belajar ilmu bisnis. Mempelajari bagaimana membangun bisnis, ya, membuat marketing dalam bisnis, yang mengetahui segmentasi produk kita, positioningnya, dan tentunya akhirnya ya, bagaimana mempromosikan produk itu sesuai dengan ya ilmu-ilmu di dalam bisnis yang sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Lalu tidak cukup dengan ubah cara belajar. Yang ketiga adalah ubah cara berkomunikasi. Ya, bagaimana cara mempresentasikan produk, menyampaikan produk kita, meyakinkan bahwa kita punya produk, ya, produk tersebut kepada diri orang lain. Karena banyak para pengusaha ini punya produk bagus, tapi berkomunikasinya yang lemah. Sehingga produknya itu enak, produknya itu berkualitas, tapi tidak laku di pasaran karena cara berkomunikasinya yang memang harus diubah dan diperbaiki. Dan yang keempat itu adalah ubah cara bergaul. Nah, ya, ubah cara bergaul. Kalau ingin jadi pengusaha, perbanyak bergaul dengan pengusaha. Ya, perbanyak bergaul dengan pengusaha. Kalau kita orangnya semangat, bergaul dengan orang semangat. Kalau kita orangnya positif, bergaul dengan orang positif. Begitu juga. Iya, sama. Makanya tidak heran, ya, Anda adalah dengan siapa Anda bergaul. Dan ini materinya dalam soal networking, komunitas, sudah kita bicarakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ini Mukaddimah Al-Ah Abu Zur'ah, ubah cara berpikir, belajar berkomunikasi dan bergaul. Dan selanjutnya kita sambung dengan sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan, Bang. Baik, para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, kami juga mengundang antum sekalian, ayo bersama-sama kita menanyakan kepada Mu'allim Masa, mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu kita berbincang di sini, bisa antum tanyakan di chatbox kami di www.anasradio.com atau di Yahoo Messenger dengan alamat Anas Radio. Ayo tanyakan semua permasalahan antum, semua permasalahan kenapa antum belum mulai, semua permasalahan kenapa lambat jalannya atau hal-hal lainnya yang mengundang kelemahan antum untuk berhenti berbisnis. Nah, itu sangat disayangkan. Mumpung ada super trainer dan motivator kita hadir di sini, maka silakan semua pertanyaan antum tanyakan. Baik, Bang Masa, ini ada pertanyaan, Bang. Semua sudah dikerjakan. Usulan Bang Andri Mata sudah dilakukan. Hanya saja sesekali timbul rasa pesimis dalam dada kami untuk terus maju, apakah bisnisnya layak maju atau tidak gitu. Nah, ada gak trik atau tips Bang Andri Masa, apa solusinya, Bang? Apalagi kami sedang advokasi pemula dalam bisnis. Silakan, Bang. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pertanyaan dari yang pertama ini, soal pesimis ini kan ini soal mentalitas ya, soal mentalitas. Jadi bagaimana semua sudah dipelajari, semua sudah dipahami, ya enggak? Semua pun dicoba untuk diamalkan, tetapi masih ada ketidakyakinan ya, ada rasa pesimis dalam bisnis. Nah, ini yang pertama, memang di dalam proses kita membuka usaha, terus mengembangkan usaha, kita harus tetap punya bimbingan. Jadi ada guru yang membimbing kita. Jadi guru inilah yang terus memonitor, yang menjaga tempat kita curhat, tempat kita bertanya, dan tentunya tempat kita menaikkan kalau motivasi kita pada saat-saat tertentu itu menurun. Ini tips dari Bang Andri. Sebab kalau seseorang tidak berguru bisnis, yang punya mentor dalam berwirausaha, ya pasti yang namanya kejenuhan itu, pesimisme itu akan muncul di waktu-waktu tertentu. Dan ini terjadi bukan hanya pada wirausaha, pada berbagai bidang. Dan tentunya kita tahu juga ketika kita menuntut ilmu agama, ya bisa terjadi pada suatu waktu terjadi kejenuhan, terjadi futur, seperti di materi sebelumnya. Maka tips dari Bang Andri, jangan terlalu jauh dengan para guru, dengan para pembimbing bisnis, dengan para mentor bisnis antum. Yang kalau yang belum punya, maka carilah mentor yang baik. Kalau sudah punya, nah istiqomahlah dalam selalu bermentor dengan orang yang kita ajak berdiskusi dalam berwirausaha. Itu yang pertama. Yang kedua, selain mentor dan guru ini tipsnya,
selalu beristiqomah. Ya, kalau dalam agama kita muzakarah, murajaah dengan para pebisnis ya, sahabat-sahabat bisnis. Karena kan tadi ubah cara bergaul itu. Jadi mungkin yang pertama, yang kedua, yang ketiga berpikir, belajar, berkomunikasi sudah dilakukan. Namun, ya Masya Allah, kita sering terpisah, terisolasi dari para orang-orang yang sama mindsetnya dengan kita. Maka sebaiknya tips dari Bang Andri supaya menjaga, supaya kita bisa selalu berkumpul dengan orang-orang yang selalu aktivitasnya adalah aktivitas entrepreneurship. Jadi ketika kita menurun rasa pesimisme itu, kita bisa belajar dari mereka-mereka. Kan kadang-kadang kita saling mengisi. Mungkin suatu saat ya teman ikhwan kita yang ini yang lagi menurun, kita lagi menaik semangatnya, kita bisa melengkapi dia. Atau sebaliknya, dengan bergaul itu dia lagi semangat, kita lagi menurun, semangat dia bisa tertular kepada kita. Begitulah tips dari Bang Andri supaya tetap terjaga. Dan tentu yang ketiga, jangan lupa di rumah juga ya kita punya sumber-sumber buku-buku yang kita baca sehari-hari dalam bisnis, supaya ya Masya Allah, buku-buku biografi ketika turun ya nggak rasa pesimisme, yakin itu baca lagi buku-buku biografi tentang kesuksesan para pengusaha supaya bisa menaikkan kembali ya nggak optimisme dan keyakinan dalam berbisnis tersebut. Begitu kira-kira Abu Zur'ah. Ada pertanyaan dari Al-Ah Abu Zikro di Makassar, Mandri. Dalam bisnis kadang pelanggan ramai, tapi seringnya sepi di kantor Talang. Gimana cara mengatasi situasi sepi antara gaji karyawan, pekerjaan hingga subsidi modal habis? Gimana Bang? Baik. Ya, Al-Ah Abu Zikro di Makassar. Ya, kakak kami ini ya, Abu Zikro. Masya Allah, semoga Allah merahmati dan memberkahi antum dan keluarga. Jadi ini adalah hal yang dimaklumi sebenarnya dalam bisnis. Kadang rame, kadang sepi. Ya, nah, berarti resikonya berlaku kepada pengeluaran ya, bukan hanya pengeluaran gaji karyawan sebenarnya. Ya, tapi juga berpengaruh pada hal-hal yang sifatnya ke pengeluaran lainnya. Mungkin biaya produksi, mungkin biaya promosi dan yang semisalnya. Jadi tidak hanya sekedar membayar gaji karyawan. Nah, hal yang seperti ini harus dilihat dulu penyebabnya dan bagaimana siklus waktu terjadinya menurun, ya, naik dan turunnya sebuah bisnis kita itu. Kalau dia siklusnya sangat berlanjut ya tetap ya berlangsung ya 3 kali putaran, dalam bahasa kita berlangsung sangat lama, 3 bulan seperti itu, maka memang yang harus kita lakukan, kita antisipasi dengan yang pertama adalah diversifikasi produk. Ya, dengan adanya diversifikasi produk. Jadi kalau bahasa para pengusaha, jangan cuma meletakkan telur itu pada satu keranjang. Nah, jangan cuma meletakkan telur itu cuma pada satu keranjang. Ya, karena kenapa? Karena kalau keranjang ini sepi, ya enggak, baik orang yang mengambilnya dan yang membelinya, maka insya Allah kita tidak punya sumber lubang, ya enggak, dan keranjang yang lain. Kan gitu. Jadi ini yang harus kita antisipasi. Nah, apakah caranya kita memiliki produk yang baru, ya enggak, yang inti core-nya sama dengan produk kita awal? Nah, banyak para pengusaha itu seperti ini. Jadi pengusaha-pengusaha besar di berbagai kota, ya, sebenarnya dia punya bisnis-bisnis sampingan, karena ketika bisnis intinya turun, bisnis sampingannya tetap bisa mengisi dan melengkapi bisnis utamanya. Ini yang harus diantisipasi dan dianalisa terlebih dahulu oleh kakak kami ya, Al-Ah Abu Zikro di Makassar. Dan memang di mana-mana hal yang sifatnya naik, ramai dan sepi itu pasti terjadi. Bisnis itu macam-macam ya. Kadang minggu pertama mungkin ada bisnis yang dia ramainya ramainya hanya di akhir pekan saja. Ada bisnis seperti itu di Bandung ini, bisnis factory outlet. Ketika hari Senin sampai menjelang Kamis dan Jumat, ya enggak, sepi usahanya. Tetapi ya enggak, guru kami itu Pak Ferry Kristianto itu yang pemilik factory outlet, dia bercerita bahwa pendapatan Jumat, Sabtu dan Ahad itu bisa menutupi pendapatan dari hari Senin sampai hari Kamisnya. Begitu kira-kira. Makanya kan ada yang disebut dengan istilah subsidi silang. Nah, subsidi ini bisa terjadi kalau kita melakukan ekstensifikasi produk, ya enggak, atau diversifikasi produk, merubah cara mempromosikan atau produknya sendiri yang kita lakukan. Banyak perubahan, mungkin pada kemasannya atau ada pertambahan jenis produk. Kira-kira begitu.
Al-Abu Zur'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para pendengar Anas Radio, kami ingatkan sekali lagi, ayo tanyakan, mumpung Bang Andri masih bersama kita, tanyakan dalam hidup antum apa masalah yang kita hadapi, masalah kenapa kita belum mulai, masalah ketika kita mulai bisnis, ada masalah, ada kendala kita hadapi, bisnisnya laba belum yang datang, bisnis juga harus tanyakan semua. Ini ada pertanyaan lagi dari Abu Hanifah Firmansyah di Purwakarta. Bagaimana cara mencari bidang bisnis yang cocok dengan diri kita? Silakan, Bang. Iya. Alhamdulillah ya, Abu Hanifah di Purwakarta. Jadi caranya memang awalan untuk mendapatkan sesuatu yang cocok itu banyak tekniknya. Karena kan kita belajar di pertemuan keberapa waktu itu ada namanya strategi memulai bisnis. Strategi memulai bisnis itu urutannya yang pertama adalah bagaimana kita cari bisnis itu yang kita sukai. Ya, pilihlah bisnis yang kita sukai. Bisnis yang disukai itu yang pertama, yang kedua adalah hobi kita. Nah, sekarang coba cek dulu pada diri Anda, diri antum, ya. Antum punya hobi tidak yang kadang-kadang dijalani sehari-hari. Misalnya hobi apa? Yang memang biasanya kalau hobi itu sesuatu yang dia lakukan sehari-hari dan pasti dia senangi. Ya, karena tidak mungkin ya dia lakukan sehari-hari ya dia suka apa misalnya. Ya dia menjahit setiap hari tapi itu tidak dia sukai. Maka ini fondasi pertamanya. Coba pada hobi. Cek dulu hobi kita. Nah, bisa jadi hobi itu bisa dijual ya. Yang hobinya makan, kan makannya bisa dijual. Hobinya menjahitnya bisa dijual. Dan hobinya berbicara pun bisa dijual. Ya, jadi makanya ini mulai dari titik hobi. Lalu yang berikutnya adalah tadi minat. Nah, minat. Memang yang namanya minat ini kadang-kadang pada hal-hal tertentu dia bisa berubah-ubah. Ya, pada hari waktu ini kadang minatnya di sini, kadang pada waktu yang lain minatnya pun berubah pada hal yang lain. Namun biasanya dengan kita memulai usaha pada minat yang pertama kali kita suka, itu nanti di dalam proses perjalanan kita akan menemukan apa sebenarnya usaha yang cocok, yang betul-betul diminati dengan yang diminati sebenarnya, yang sangat disukai oleh kita. Ya, subhanallah. Dan orang itu tidak bisa dipaksa. Banyak orang itu yang tidak mengerti, bagaimana memahami minat orang lain. Nah, ini subhanallah berbahaya ya. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak memahami minat anaknya. Ada juga yang sebaliknya seperti itu. Suami tidak memahami minat istrinya tidak memahami minat suaminya. Ya, ini bukan hanya pada hal-hal yang sifatnya kehidupan sehari-hari, juga pada bidang bisnis. Dan itu hal yang tidak bisa dipaksa. Makanya komunikasi itu adalah cara yang sangat penting. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi, jadi menimbulkan minat orang itu adalah kemampuan komunikasi yang luar biasa. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Jadi sambil jalan, nanti kita akan dapat. Dulu pengalaman Bang Andri ini minatnya adalah pada bisnis yang seperti ini, pada bisnis komunikasi, bisnis event dan yang semisalnya, ya bisnis konsultan. Namun awal saya berwirausaha itu tidak harus berbisnis di bidang yang kita minati, tapi nanti sambil jalan, seseorang yang tadinya merasa belum cocok, sambil jalan, ketika jiwa wirausahanya sudah tumbuh, insya Allah akan mendapati apa yang sebenarnya cocok dengan dirinya. Begitu Abu Hanifah. Kembali ke Abu Zur'ah. Sudah ada pertanyaan dari Al-Akh Satria di DKI Jakarta. Alhamdulillah ini sudah ada yang ini apa? Apakah saya kembali itu atau dalam bisnis ilmu yang lain? Baik, jadi Abu Ayas ya. Nah, memang kita di dalam melakukan bisnis yang sangat penting itu terutama menjalin komunikasi setelah jual beli itu dilakukan. Ya, seperti yang beliau katakan ini, masalahnya adalah pada after sales. Jadi masalah servis setelah penjualan. Nah, memang apalagi bisnisnya sifatnya bisnis jasa seperti ini, tentu servis itu bahkan adalah hal yang sifatnya sangat utama sekali dalam bisnis jasa. Karena kalau servisnya tidak baik, baik itu sebelum, pada saat dilakukan dan sesudahnya, akan sangat mempengaruhi
rugi jalannya jual beli secara keseluruhan. Nah, sebaiknya kalau Bang Andri mempunyai tips-tips ya, terutama bagi beliau ini masalah garansi. Ya, ini. Nah, memang servis seperti ini kita harus punya ketentuan yang baku terlebih dahulu. Karena kan setiap service after sales itu beda-beda. Beda, ya kalau bahasa kita beda garansi setiap barang kan. Beda garansi mobil, beda dengan garansi HP, beda dengan garansi ya apa misalnya kita menjual sesuatu. Itu kan berbeda-beda. Nah sebaiknya yang pertama kita harus menguasai dulu ya barang itu terlebih dahulu. Jadi kalau kita menjual barang, apakah itu bisnis atau sifatnya jasa, yang kita tidak menguasai, kita tidak bisa meyakinkan kepada orang lain. Berapa ini? Berapa lama garansinya? Berapa lama ya suksesnya produk dan jasa kita ini berlakunya? Sampai seberapa lama itu berjalan? Makanya kita harus menguasai produk dan jasa kita terlebih dahulu. Kan begitu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah kita menguasainya, ya enggak? Nah kita tahu bagaimana keadaan orang yang menggunakan jasa kita tersebut. Karena kan menggunakan jasa itu berbeda-beda. Ya subhanallah. Ini contoh misalnya, Bang Andri, yang ini bisnis jasa ya. Bisnis jasa membuat sekolah wirausahaan. Ya, ketika orang mengikuti pelatihan wirausaha saya, misalnya contoh seperti ini, itu kan beda-beda. Ya, ada orang itu yang dibimbingnya ya, 1 bulan cukup. Ya, menggunakan produk jasa dan barang kita. Tapi ada orang yang lain membutuhkan waktu yang lama. Jadi konsumen ini pun berpengaruh kepada servis kita setelah after sales. Nah, jadi bisa jadi ya, orang-orang yang tidak paham mungkin dia harus diservis lebih detail, harus lebih sering kita berkunjung padanya, lebih sering kita berkomunikasi dengannya. Begitu kira-kira. Ya, tapi kalau orang yang sudah paham, ya mungkin sekali-sekali dengan cuma diajarin polanya saja dia sudah bisa menjalankannya dengan baik. Nah, jadi pemahaman soal produk harus diikuti dengan pemahaman tentang siapa konsumen dan customer yang menggunakan produk dan jasa kita. Itulah sebenarnya inti dari ilmu excellent, service excellent. Jadi kalau Bang Andri belajar di berbagai training, ketika saya masih kuliah dulu di Dale Carnegie dan sebagainya, John Robert Power, ilmu tentang service excellent itu para pendengar analis radio itu intinya ada 2. Yang pertama adalah produk knowledge. Jadi bagaimana seseorang penjual itu menguasai tentang produk yang dia tawarkan. Baik bagaimana tentang produk itu dan bagaimana tentang menjalankan produk itu. Lalu yang kedua, ilmu service excellent ini itu penekanannya adalah pada penguasaan customer service. Karena sebab ya banyak sekali para penjual itu para pedagang-pedagang atau orang yang berkutat di bisnis jasa yang dia hanya melayani saja seseorang di bidang jasa, tapi selebihnya dia tidak perhatikan. Ya ternyata masya Allah orang itu tidak suka, atau ternyata memang tidak pas, atau servisnya mungkin kurang perhatian. Nah ini sangat diperlukan bagi kita yang ingin melakukan segala hal yang berhubungan dengan servis setelah kita melakukan penjualan, termasuk masalah garansi ini. Begitu, karena garansi itu berbeda-beda ya antara produk satu dengan produk yang lainnya. Begitu kira-kira Abu Zur'ah. Ya, baik. Jadi kita lanjutkan sendiri. Ini ada pertanyaan berikutnya adalah dari Al-Ah Abu Abdillah Cimahi. Wah ini Masya Allah ya, sahabat kita dari Cimahi yang sering bertanya di Anas Radio. Nah, ada pertanyaan? Ya, silakan Abu Zur'ah. Pak Arif? Ya, silakan. Lanjut. Ya, Waalaikumsalam. Lanjutkan. Cimahi Bang. Ya betul. Bang Andri Maska, apakah kita harus punya 2 bisnis dalam 2 lini bisnis berbisnis Bang Andri? Silakan. Ya Masya Allah. Jadi sebenarnya tidak semua jawaban ini berlaku bagi semua pebisnis ya. Bukan berarti jawaban untuk Al-Ah Abu Zikro tadi
berlaku bagi para pebisnis pemula. Jadi ini tidak ada istilahnya kewajiban atau keharusan ketika kita memulai bisnis. Al-Akh Abu Abdillah harus punya 2 bisnis minimal. Wah, tidak seperti itu jawabannya. Tetap, ya enggak, secara umum, kaidah umum, semua pengusaha, ya enggak, sebaiknya setiap pengusaha yang memulai usaha itu memulainya dari 1 bisnis. Ya, karena syarat dari bisnis yang sukses itu adalah, ya ada beberapa syarat kan. Nah, syarat yang salah satunya adalah syarat fokus. Ya, syarat konsentrasi. Karena kalau kita melakukan bisnis ini sambilan, pendapatannya juga sambilan. Ya, sama dengan bisnis fokus, ya, jawabannya juga pendapatannya akan fokus. Jadi kita selalu mengambil 1 lini terlebih dahulu untuk memulai bisnis. Nah, hanya untuk jawaban Al-Akh Abu Zikro tadi memang berbeda, karena beliau sudah menjalani bisnis dalam sekian waktu dan ternyata ada proses yang ada, ya apa namanya, ada siklus naik turunnya dalam pendapatan, dalam omset, neto dan yang semisalnya. Maka yang seperti ini harus ada antisipasi bagaimana cara mempertahankan bisnis. Jadi tolong dibedakan antara memulai bisnis, mengembangkan bisnis, dan mempertahankan bisnis. Ini beda-beda topiknya. Ya subhanallah. Ini kalau di bab fikih itu beda-beda. Ya enggak, kalau misalnya kita mempelajari kitab sholat, itu seperti kita mempelajari syarat sholat, ya enggak, rukun sholat dan kewajiban sholat, dan itu masing-masing berbeda-beda antara memulai bisnis, mengembangkan bisnis, dan mempertahankan bisnis. Begitu kira-kira. Sama bisnisnya, sama sholatnya, tapi judul babnya berbeda-beda. Begitu. Allahu a'lam. Baik Bang Andri, ada Bang. Ini ada pertanyaan dari Akh Satria di DKI Jakarta Bang Andri. Bang Andri, alhamdulillah bisnis kami 1 lini bisnis sudah maju dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kemajuannya Bang. Pertanyaan kami adalah, apakah kami harus terus mengembangkan bisnis yang 1 ini atau kami perlu memulai lini bisnis yang lainnya? Silakan Bang Andri. Baik, Al-Akh Satria. Ini yang pertama harus kita lihat dulu, ya kita analisa dulu bagaimana prospeknya bisnis antum tersebut. Karena ini kan harus diteliti, apa namanya kalau bahasa kita, ya kalau memang di tempat itu terasa betul-betul sangat prospek, memang sudah saatnya. Yang harus dilakukan itu adalah mengembangkan. Ya, mengembangkan, silakan kalau kata para guru-guru kita, coba berani untuk melakukan, ya berani yang ketiga. Kan berani kan setelah berani bermimpi, berani memulai, nah berani yang ketiga yang harusnya Al-Akh Satria ini lakukan, yaitu berani merantau, berani bergerak, berani berpindah. Ya, berani berpindah. Jadi kalau sudah buka di Jakarta Timur, sudah oke, coba beralih ke Jakarta Pusat. Kira-kira begitu. Kalau sudah sip, ya enggak, di daerah Depok, coba beralih ke daerah mana misalnya, Pasar Minggu. Nah, misalnya begitu. Sudah oke di Pasar Minggu, maju lagi ke arah kota. Ya enggak, ke arah mana misalnya, ke arah Warung Buncit misalnya. Lebih ke pusat kota terus, ya enggak? Nah, ini contoh-contoh, ya kita melakukan berani yang ketiga. Jadi kalau sudah terlihat prospek, coba lakukan pembukaan di, ya enggak, cabang-cabang di tempat-tempat yang baru. Dan berarti memang harus disiapkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana konsep-konsep untuk ditawarkan kepada orang lain, begitu juga tentang sumber daya manusia, produksinya, ya enggak, warungnya, dapurnya, itu harus semuanya sudah dalam keadaan siap. Allahu a'lam bishawab. Namun kalau terasa sudah sangat matang, ya mungkin kita bisa menambah dengan produk-produk yang baru. Ya, atau kalau bisa kita franchise-kan. Nah, materi franchise yang kemarin itu bisa kita praktekkan. Begitu kira-kira Abu Zur'ah. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Ada pertanyaan lagi nih Bang dari Al-Akh Abu Khalid di Markas TNI Cilangkap. Waduh, jelas sekali alamatnya. Bang Andri, ada ide tidak bisnis untuk para bapak-bapak tentara kita? Saya kebetulan tinggal dekat Mabes TNI, mungkin ada peluang bisnis ke arah itu. Makasih Bang. Silakan Bang Andri. Barakallahu fiikum. Bagus banget ini ya pertanyaannya, alhamdulillah. Jadi yang memang kalau kita mampu, ya kan membuka bisnis itu kan, pilihlah bisnis yang kita sukai. Yang kedua, pilihlah bisnis itu yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, bagusnya Al-Akh Abu Khalid di Cilangkap ini, coba ajak mereka berkomunikasi. Karena bisa jadi kayaknya prospek menurut pendapat kita, tetapi di tengah-tengah para kalangan tentara mungkin mereka tidak membutuhkan itu. Jadi bisa jadi coba kita ajak komunikasi. Jadi inti ini komunikasi. Konsep ubah kita yang ketiga. Setelah kita berpikirnya bagus,
ya nggak, belajarnya oke. Nah, kita komunikasikan itu. Jadi komunikasi nih kunci yang sangat luar biasa bagi seorang pebisnis. Jadi kita ajak di antara mereka mungkin pimpinan departemennya atau kepala divisinya atau mayornya atau kaptennya, yang atau kepala brigadenya, ya, atau mungkin yang jaga di situ. Ya nggak, kita tanya, Pak, kira-kira kalau tentara di daerah Cilangkap ini, ya apa kira-kira yang produk-produk atau jasa yang tentara butuhkan di daerah Cilangkap? Karena mungkin bisa jadi, ya nggak, walaupun sama-sama wilayah tentara, ya nggak, tentara di Semarang, ya nggak, daerahnya karena berbeda kan, situasi dan kondisinya beda dengan di Bandung, beda dengan daerah Kopassus misalnya di Cimahi, beda juga dengan di Cilangkap, beda juga dengan di Cijantung dan sebagainya. Dan ini harus kita lihat dulu kebutuhan mereka. Nah, kalau sudah cocok, kebutuhan dari mereka ini sudah kita dapat, nah kita meng-create peluang itu, Abu Khalid, dari apa yang mereka butuhkan. Jadi ternyata mereka mengatakan, wah kami ini ternyata kekurangan pasokan ini, baju kaosnya, ya nggak, baju kaosnya, kaos, kan begitu. Atau ternyata mereka mengatakan, warga semua para tentara di sini, ya nggak, butuh ini taman kanak-kanak, taman kanak-kanak, ya. Karena komplek tentara, anak-anak tentara mau sekolah di mana coba? Misalnya seperti itu. Mungkin butuh tempat-tempat pendidikan buat anak-anak mereka. Ini kan juga create. Jadi melihat apa yang mereka butuhkan. Atau ternyata kata tentara di sana, wah masya Allah, enggak, ternyata kantin kami ini rada kurang enak makanannya. Mungkin ya enggak, cobalah kalian dari pihak luar juga membuat tawaran untuk membuat warung makan yang enak di markas tentara. Nah, nanti tawarkan ke pimpinan kami, siapa tahu diterima. Nah, begitulah kira-kira Abu Khalid. Jadi bisa jadi kebutuhan tentara, wilayah tentara di setiap daerah itu berbeda-beda. Mungkin ya enggak, warung makannya, mungkin juga baju kaosnya, bisa jadi. Ya enggak, setelah kita tanya, ada peluang ternyata bisnis senjata. Oh, subhanallah. Ya enggak. Artinya bukan berarti kita menjual senjata ilegal ya. Artinya ya subhanallah. Ya, artinya sesuatu yang sifatnya lebih berat, ya enggak, daripada yang sekedar kita hanya memikirkan ya sesuatu sifatnya dari kita saja. Siapa tahu Pak, para tentara membutuhkan hal-hal yang sifatnya berbeda dengan yang kita pikirkan. Begitu maksud Bang Andri kira-kira. Wallahu a'lam. Abu Zur'ah. Baik Bang Andri. Jaga layar Bang. Ada pertanyaan dari Al-Akh Abu Usman Bang di Bontang, Kalimantan. Assalamualaikum Bang Andri Matsa. Tolong nasihat bagi bisnis Ana di bidang percetakan skala kecil dari alhamdulillah penghasilannya sudah lebih besar dan dari gaji Ana sebelumnya. Ana rencana memasarkan lewat media online untuk meningkatkan penjualan. Nah, bagaimana nasihat antum? Silakan Bang Andri. Ya, Al-Akh Abu Usman ya di Bontang, Kalimantan Timur. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Akh Abu Usman. Jadi ini saran Bang Andri yang pertama, memang kita boleh saja melakukan melakukan pemasaran lewat media online untuk meningkatkan penjualan. Namun di usaha-usaha yang sifatnya skala mikro, ya seperti percetakan seperti ini, karena kalau online itu nanti yang akan merespon bisnis kita itu bukan hanya para konsumen lokal, namanya kita sudah memakai media online. Bisa jadi nanti terjadi dari luar kota, luar provinsi, yang luar pulau dan sebagainya, namanya juga media online. Namun bagusnya ya coba Al-Akh Abu Usman melakukan melakukan analisa marketing terlebih dahulu. Jadi kira-kira percetakan Anda ini yang disebut skala kecil ini, itu segmentasinya di mana? Karena percetakan ini kan macam-macam ya. Ya enggak, percetakan apa? Yang pertama mencetak apa ini? Yang percetakan beliau ini. Apakah sifatnya mencetak yang below the line, ya, atau yang sifatnya lebih besar daripada itu, atau cuma sekedar misalnya pamflet, atau poster, atau spanduk, ya enggak, atau mencetak apa, ya enggak, mencetak billboard perusahaan, atau apa, ini kan macam-macam, ya enggak. Lalu yang kedua, siapa yang sering menggunakan jasa percetakan beliau? Nah, siapa yang sering menggunakan, ini menentukan target dan positioning dari usaha beliau. Jadi kalau kita melihat bahwa misalnya usaha percetakannya Abu Usman ini yang memakainya kebanyakannya adalah para eksekutif di sebuah perusahaan, berarti ya enggak, kita tidak perlu sebenarnya harus membuka media online terlebih dahulu, ya enggak, kita buat
target promosi kita ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan segmentasi kita, yaitu perusahaan-perusahaan tersebut. Beda lagi kalau misalnya ternyata yang sering menggunakan jasa percetakannya Al-Ah Abu Usman adalah kampus-kampus, sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA misalnya seperti itu. Maka yang harus kita hajar, yang harus kita targetkan arah promosinya adalah maka sekolah-sekolah dan universitas-universitas. Jadi beda. Nah, jadi kita analisa dulu. Jadi percetakan kita ini segmentasinya ada di mana? Ya, di kelas mana? Ya enggak? Apakah kelas bawah, tengah atau atas? Terus jenis-jenis ya targetnya itu tentu berbeda-beda. Ya enggak? Mungkin yang menggunakan jasa percetakan kita ini ya harus disesuaikan. Maka dengan cara kalau kita sudah berhasil menganalisa marketing seperti itu, baru kita melakukan yang disebut dengan market share. Baru kita melakukan ya promosi yang sesuai dengan segmentasi percetakan kita. Begitu kira-kira. Jadi ini yang harus terlebih dahulu. Karena kalau media online bagi para usaha kecil yang sifatnya lokal, ini sifatnya lebih ke pencitraan, ke public relation ilmunya. Ya, pencitraan. Kecuali memang kita sudah siap. Ya enggak, percetakan kita itu memang hendak subhanallah, hendak ingin dibesarkan, ingin dicoba untuk mencari target-target konsumen dari arah luar kota, luar provinsi dan yang semisalnya. Begitu Al-Ah Abu Usman, coba dulu dianalisa segmentasi Anda dan positioning Anda dalam marketing. Setelah itu besarkan sesuai segmentasi itu. Jangan terlalu berlebihan. Barakallahu fikum. Ya. Jazakallahu khairan Bang Andri Masa. Ini ada pertanyaan Bang yang dari Adiyah Miranti di Jakarta. Saya jualan via online shop, di mana saya juga membeli barang yang saya jual via online, dan harga barang yang saya jual sudah rusak dan tidak terkendali. Ada yang jual sangat murah dan ada juga yang sangat mahal. Persaingan sudah tidak sehat. Banyak sama online shop yang menjual barang yang sama selalu menurunkan harga secara drastis. Mau tidak mau saya juga menurunkan harga. Bagaimana menurut Bang Andri? Apa saya harus stop menjual barang itu dan mencari barang lain? Atau tetap menjual barang tersebut karena saya menilai pasarnya masih sangat bagus dan peminat juga masih sangat banyak? Silakan Bang Andri Masa. Ya, Masya Allah ya. Atau dari Adiyah Miranti ya, dari Jakarta. Ini bisnis toko online ini memang lagi menjamur di mana-mana, di berbagai kota, berbagai negeri, ya enggak. Dan sekarang masuk ke lini-lini yang subhanallah tidak, yang namanya juga online ya, dunia maya. Kadang-kadang yang menjualnya pun dari kalangan anak-anak sampai orang-orang dewasa, sampai kakek-kakek dan nenek-nenek pun bermain dalam bidang bisnis toko online ini. Ini yang pertama yang harus Bang Andri lakukan, yang harus disarankan kepada yang berbisnis seperti ini. Jadi yang pertama memang kita tidak bisa mengantisipasi ya orang-orang kompetitor yang memang sifatnya memang dia tidak terlihat. Ya. Beda bisnis online itu dengan bisnis yang kita memang lihat. Ya, kompetitornya melakukan kecurangan. Misalnya kita buka soto ayam di sebuah wilayah. Ya. Yang berarti soto ayam kita 8, dia jual soto ayam cuma 2 bungkus. Nah, mungkin ini bisa kita bisa kita komunikasikan ya. Bisa kita komunikasikan ya. Nah, bisa kita nasihati ya penjual soto ayam yang melakukan berbeda. Karena dengan cara seperti ini subhanallah sudah melakukan kezaliman di dalam jual beli ya. Dan dalam agama kita ini terlarang sekali. Ya, karena terlarang ya enggak. Nabi kita sudah bersabda, la darar wa la dirar. Ya enggak. Tidak boleh bisnis itu berbahaya dan membahayakan orang lain. Dan itu sabda Nabi Muhammad SAW. La darar wa la dirar. Tidak boleh berbahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi semua kaum muslimin yang berjual beli dengan cara seperti ini berjual beli, ya enggak? Dia berjual beli dengan cara yang tidak syar'i. Nah, siapapun yang seperti ini, maka orang yang seperti ini harus diberi nasihat di dalam agama, harus diberi pemahaman agama yang benar, tidak boleh membahayakan kaum muslimin yang lain. Ini kaidah kita dalam hidup, tidak boleh berbahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain, tidak boleh membahayakan orang lain. Namun bila kita online ini jadi masalah, karena yang namanya online itu orangnya kan tidak kelihatan. Bisa jadi dia membuat toko online namanya apa misalnya, ya Sakinah, ya enggak? Ternyata kita tidak tahu apakah bisa jadi dia di Surabaya, bisa jadi dia di Makassar, bisa jadi dia di Kuala Lumpur,
Ya, dan orangnya tidak kita kenal. Kita tidak kenal pendidikannya, latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya, kan begitu. Maka yang sifatnya seperti ini, siapapun yang berbisnis toko online, memang kita lebih fokus kepada perbaikan kepada diri sendiri terlebih dahulu. Jadi kalau pertanyaannya seperti yang disebutkan oleh saudari Ardiah Miranti, memang bagusnya Bang Andri mengusulkan tetap fokus kepada bisnis yang kita punya. Karena tadi ada pernyataan bahwa saya menilai pasarnya masih bagus, kan begitu, dan peminatnya masih banyak. Nah makanya coba, peminat yang sering membeli produk kita, jadi para pembeli militan, konsumen kita itu diservis dengan cara yang baik. Nah ini yang harus kita lakukan. Kita berkomunikasi dengan mereka, melakukan tadi ilmu service excellent tadi. Apakah dengan kita mengirim hadiah kepada mereka, sering berkomunikasi kepada mereka, atau melakukan pertemuan informal, Jadi kita menjalin, subhanallah, menjalin ikatan komunikasi interpersonal dengan para pelanggan dan peminat kita, sehingga walaupun ada saingan, itu tidak mempengaruhi, subhanallah, tidak mempengaruhi penjualan kita. Kenapa? Karena konsumen itu tetap militan kepada produk yang subhanallah saudari kita ini jual. Karena kita lihat kan kadang-kadang di sebuah pasar-pasar atau mall-mall tertentu, semua orang jual HP. Satu baris, puluhan, bahkan ratusan, misalnya di mana? Di sebuah tempat orang jual HP. Tapi tidak ada tuh yang tutup. Kenapa? Karena semuanya yakin. Subhanallah, mereka punya konsumennya masing-masing. Punya militansi dari para pembelinya masing-masing. Dan itu tidak harus kita ganti produk kita lari ke produk yang lain. Tetap kita fokus ke perbaikan produk kita. Dan bagaimana meningkatkan hubungan baik kita dengan para peminat kita tersebut. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi jangan khawatir pada kompetitor yang buruk itu, yang melakukan subhanallah, melakukan penjualan dengan cara yang tidak benar. Begitu kira-kira jawaban dari Bang Andri. Lanjutkan, pantang menyerah dalam usaha Anda tersebut. Wallahu a'lam. Baik, bisa kelar Bang Andri. Ini ada pertanyaan Bang, lagi dari Al-Akhrian di timurnya Jakarta. Bang Andri, saya memiliki bisnis IT Alton. Saya mau mencoba target main ke pasar luar negeri, Bang Andri, dengan membidik perusahaan-perusahaan atau individu di luar sana. Bisa kasih tips cara-cara marketing untuk pasar luar negeri ini, Bang? Terima kasih, jazakallahu khairan. Silakan, Bang Andri. Masya Allah, baik ya. Jadi banyak kita cerita para pengusaha, baik yang bermain di bidang bisnis atau jasa, yang mencoba merambah ke pasar luar negeri. Bukan hanya di bidang konsultan jasa seperti ini, begitu juga pada hal-hal yang sifatnya barang. Jadi yang pertama, coba kita cari informasi terlebih dahulu. Nah, karena pasar luar negeri ini kan berbeda. Coba kita cari informasi dari komunitas-komunitas atau lembaga-lembaga bisnis yang terkait yang punya hubungan dengan pasar luar negeri. Coba yang kita miliki kan masing-masing punya komunitas kan? IT punya komunitas, mana punya usaha barang yang lain pun punya komunitas. Coba kita tanya. Subhanallah. Nah, ini yang pertama, misalnya cari informasi di Kadin. Karena kan kayak Kadin, Himpunan Pengusaha Muda, Kamar Dagang dan Industri itu kadang-kadang sering mereka melakukan perjalanan bisnis luar negeri ke berbagai daerah, Dan kita bisa tanya juga ke departemen industri dan perdagangan yang subhanallah, karena mereka yang punya banyak informasi tentang pasar-pasar bisnis di dalam negeri dan di luar negeri. Ini yang pertama. Jadi informasi itu penting. Lalu yang kedua, dengan kita mengikuti pameran-pameran event-event. Kan sekarang banyak pameran-pameran atau event-event yang sifatnya terkait baik di dalam dan di luar negeri. Jadi kisah-kisah para pengusaha-pengusaha itu dia awalnya adalah mengikuti pameran terlebih dahulu, pameran nasional atau pameran internasional, apakah itu sifatnya baju, pakaian, kue dan sebagainya. Nah, setelah dia mengikuti, di situ banyak terdapat informasi sehingga dia bisa merambah ke pasar di luar negeri. Barakallahu fikum. Ini yang harus dilakukan. Lalu, kita cari tahu di konsultan-konsultan yang lain yang mereka sudah terbiasa bermain di pasar-pasar di luar
di luar negeri, sehingga kita bisa belajar dari mereka. Ya, begitu kira-kira Al-A Ahrian di Jakarta Timur. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan 50 menit Bang. Ya Allah, mudah-mudahan tanya jawab yang sudah kita laksanakan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang bertanya juga melangsungkan pertanyaannya itu dan mendapatkan jawaban yang cukup puas, dan semoga bisa dijalankan nasihat-nasihat dari masa kita. Baik Bang Andri, sebelum ditutup silakan mungkin ada tips atau motivasi lanjutan setelah pertemuan kali ini Bang, silakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tadi Bang Andri sudah meringkas ya sekian pertemuan sebelumnya, terutama konsep dari 4U tadi, dan ini terus diubah cara berpikir, cara belajar, ubah cara berkomunikasi, dan ubah cara bergaul. Nah, insya Allah kalau ini diterapkan pada diri kita dan kita coba pada bisnis kita, mudah-mudahan, namun dengan terus dibimbing oleh guru dan mentor bisnis, selalu bertanya kepada yang ahli, maka insya Allah kita bisa terus mengembangkan usaha kita dalam keadaan apapun dan dimanapun. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat, dan mungkin di minggu yang akan datang kita sudah libur, dan kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya di Anas Radio. Begitu kira-kira. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bang Andri Matsa, dan semoga acara kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga kesinambungannya. Dan kami informasikan kepada para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, pertemuan kita di Bincang Usaha Mandiri tiap Rabu jam 9 pagi. Untuk minggu esok diliburkan, dan kami juga akan informasikan waktu mulainya kembali insya Allah, karena kita sudah memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar tetap tumbuh di 10 malam terakhir, baik yang mau beraktivitas iktikaf di masjid atau meningkatkan kemampuan ibadahnya di 10 malam terakhir insyaallah taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah, kami mewakili Bang Andri Masa. Jika ada yang salah dari penyampaian beliau, mohon dimaaf. Itu saja, mudah-mudahan antum sekalian puas dengan jawaban beliau, dan di pertemuan selanjutnya kita akan memulai dengan tema-tema yang unik, tema-tema yang tidak kalah menarik, dan mudah-mudahan kita bisa melangsungkan bisnis secara mandiri dalam keadaan baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.